Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai COVID-19 dan perekonomian Indonesia bersama saya Nike Indah Lestari dari Universitas Negeri Padang. Coronavirus disease atau COVID-19 merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan pembuluh darah. COVID-19 ini merupakan penyakit yang menular. COVID-19 ini dapat menyebar melalui udara dan juga melalui tetesan kecil atau aerosol. Karena inilah dilakukan social distancing bagi masyarakat Indonesia. Berikut grafik kasus COVID-19 di Indonesia dari 7 Maret 2020 hingga 12 April 2020, di mana terjadi peningkatan secara drastis dari 12 Maret 2020 hingga 2 April 2020, dan hingga 12 April 2020, kasus COVID-19 di Indonesia hampir mencapai 9.000 kasus. Lalu bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian negara Indonesia? Dari Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan adanya penurunan pendapatan negara, yaitu 10% dari pajak dan 3% dari tarif PPh Badan Go Public. Dan juga adanya tambahan belanja negara untuk penanggulangan COVID-19. Tetapi di sini tidak disebutkan berapa persen penambahan belanja negara untuk penanggulangan COVID-19 ini. Lalu seberapa besar kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat COVID-19 ini? Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, menyebutkan selama kuartal 1 2020, ekonomi Indonesia mengalami kerugian sebesar 320 triliun rupiah. Untuk dapat mengetahui berapa penurunan pendapatan negara di tahun 2020 pada kuartal 1 ini dan juga berapa belanja negara di tahun 2020 pada kuartal 1 ini, dapat kita lihat dari APBN 2019, di mana pendapatan negara mencapai 2.165,1 triliun rupiah dan belanja negara mencapai 2.461,1 triliun rupiah. Selanjutnya yaitu perkiraan APBN di tahun 2020 pada kuartal 1. Karena pendapatan negara turun 13% dari tahun 2019, sehingga 13% dari 2.165,1 triliun rupiah diperoleh 281,463 triliun rupiah, sehingga diperoleh pendapatan negara turun sebesar 281,463 triliun rupiah, dan perkiraan pendapatan negara di kuartal 1 tahun 2020 ini adalah 1.883,67 triliun rupiah. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebanyak 320 triliun rupiah akibat COVID-19 ini. Maka dapat kita perkirakan besar peningkatan belanja negara akibat COVID-19 ini yaitu 320 triliun rupiah dikurangi dengan 281,463 triliun rupiah atau kerugian yang dicapai dikurangi berapa penurunan pendapatan negara di kuartal 1 tahun 2019 ini, sehingga diperoleh 320 triliun rupiah dikurangi dengan 281,463 triliun rupiah, yaitu sebesar 38,537 triliun rupiah, atau dapat kita persenkan menjadi 1,57%. Jadi peningkatan belanja negara di tahun 2020 pada kuartal 1 ini yaitu mencapai 38,537 triliun rupiah
atau meningkat sebanyak 1,57%. Untuk kasus COVID-19 ini masih terus bertambah hingga sekarang ini dan juga pemerintah masih menanggulangi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini telah terjadi di Indonesia selama 8 bulan dan pada kuartil 1 2020 saja Indonesia telah mengalami kerugian sebesar 320 triliun rupiah. Dapat kita bayangkan hingga bulan ke-10 ini berapa banyak kerugian yang dialami oleh Indonesia. Nah, dengan kerugian yang dialami oleh Indonesia yang merupakan angka yang cukup besar bagi negara yang berkembang, maka dapat kita lihat bagaimana penanggulangan COVID-19 ini. Penanggulangan COVID-19 ini dapat dilakukan dengan rumus sederhana, yaitu NH ditambah X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali NH, di mana NH merupakan jumlah kasus per harinya, P merupakan peluang tertular orang yang bertemu dengan penderita COVID-19, dan R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien COVID-19. Dengan kata lain, dari maksud rumus penanggulangan COVID-19 ini, jika kita ingin mengurangi jumlah kasus per harinya, kita dapat mengurangi peluang tertularnya orang yang bertemu pasien COVID-19 ini dan juga mengurangi jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien COVID-19 ini. Penanggulangan ini juga dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti social distancing yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperkirakan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartil 2 di tahun 2020 ini dapat tumbuh secara negatif, sebab pada kuartil ini sangat berat, yakni adanya pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan aktivitas masyarakat Indonesia di berbagai daerah, sehingga ini dapat mengurangi pendapatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun pada saat ini pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan untuk melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada masyarakat Indonesia, tetapi hal ini tidak dapat memulihkan perekonomian Indonesia secara cepat, karena dalam pelonggaran PSBB pada saat ini atau pada era new normal ini, masih ada pembatasan-perbatasan bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Untuk segala kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.